Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z2H Insight Channel. Pendidikan merupakan suatu elemen terpenting bagi peradaban dunia. Karena dengan pendidikan suatu bangsa bisa bergerak dengan maju, dengan pendidikan negara bisa bersaing, dan dengan pendidikan negara bisa menjadi negara yang besar. Tentunya dengan memiliki sumber daya manusia yang sangat kompeten di bidangnya, pendidikan dalam suatu negara pasti bisa maju. Nah, tak terkecuali dengan negara Indonesia, berbagai macam penemuan-penemuan ataupun berbagai instrumen-instrumen untuk membuat pendidikan di Indonesia semakin maju terus dilakukan. Salah satunya adalah program Merdeka Belajar yang digagas oleh Pak Menteri Nadiem Makarim. Apa yang disebut dengan program Merdeka Belajar itu? Apakah sesungguhnya kita selama ini tidak merdeka dalam belajar? Ataukah memang ada sesuatu yang tidak bisa membuat kita merdeka? Nah, ini akan kita bahas pada episode kali ini. Jangan skip videonya, kita belajar bersama dan kita putar dulu intronya. Apa yang disebut dengan Merdeka Belajar? Nah, dari namanya saja Merdeka Belajar, artinya seolah-olah istilah Merdeka Belajar itu adalah siswa yang belajar dengan sesuka hati. Jadi mereka mau belajar apapun terserah. Nah, mari kita analisis kembali apa pengertian dari Merdeka Belajar itu. Jadi yang disebut dengan Merdeka Belajar itu adalah siswa itu belajar dengan disertai minat dan bakatnya. Artinya tidak ada pemaksaan dari seorang pendidik atau guru maupun dosen untuk membatasi kemauan belajar siswa. Itu yang disebut dengan Merdeka Belajar. Contoh sederhananya begini, misalkan di kelas itu siswa suka seni budaya, lantas gurunya memaksa dia untuk belajar matematika. Nah, ini adalah salah satu contoh yang tidak dibenarkan dalam sebuah konsep Merdeka Belajar. Artinya siswa bebas dalam memilih minat dan bakatnya untuk menunjang karakternya di masa depan dan untuk menunjang apa bakatnya di masa yang akan datang sesuai dengan passion, sesuai dengan minat dan bakatnya. Ini bertujuan untuk membuat karakter siswa itu semakin menjadi bertransformasi antara belajar dan juga praktek dengan teori di kelas. Itu adalah konsep dari Merdeka Belajar yang digagas oleh Pak Menteri atau Mas Menteri Bapak Nadiem Makarim. Jadi diharapkan dengan adanya konsep Merdeka Belajar, siswa itu tidak melulu belajar tentang teori, tetapi juga praktek di lapangan bagaimana nanti dia bakatnya seperti apa. Bahkan saat ini ada juga rencana ada penghapusan jurusan di sekolah menengah, yaitu tidak ada penjurusan di sekolah menengah antara IPS, IPA dan juga bahasa, tidak ada. Karena Bapak Nadiem Makarim sangat ingin membuat siswa itu belajar sesuai minat dan bakatnya. Tidak ada lagi penjurusan-penjurusan ataupun pemaksaan-pemaksaan dari seorang pendidik. Nah, berbicara tentang Merdeka Belajar sesungguhnya tidak hanya terbatas kepada siswa itu sendiri, melainkan seorang guru juga berhak 100% dalam mengembangkan kompetensinya, dalam mengembangkan pembelajarannya. Artinya tidak terikat dengan apapun, dalam hal ini adalah kurikulum. Karena memang Merdeka Belajar itu diperuntukkan oleh siswa dan juga guru untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Guru bahasa Indonesia bebas mengembangkan seperti apa yang diinginkan karakter siswanya. Karena dari tempat satu ke tempat yang lain itu biasanya kan berbeda rombongan belajarnya atau rombelnya. Jadi diharapkan guru dan siswa dapat berkolaborasi sehingga menemukan sebuah formula yang bisa dipraktikkan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika nanti siswa sudah lulus dari sekolah. Itulah yang disebut dengan konsep Merdeka Belajar. Lantas apakah selama ini kita tidak merdeka? Karena memang banyak sekali masyarakat yang istilahnya masih belum paham tentang Merdeka Belajar itu. Berarti selama ini kita dijajah. Apa yang membuat kita terjajah? Nah, mari kita telusuri dari seluk-beluk sejarah ya di dunia pendidikan, terutama di kurikulum. Sejak dulu kita memakai kurikulum KTSP. Ini sangat lama terpakainya. Lalu diganti dengan K13.
Nah, sekarang ini ada kurikulum belajar merdeka atau bebas belajar. Nah, apa yang dimaksud dengan ketidakmerdekaan dalam belajar? Jadi ketidakmerdekaan dalam belajar itu seolah-olah siswa itu dituntut untuk selalu sesuai dengan arahan guru. Guru matematika ingin muridnya pintar matematika, guru bahasa Inggris ingin muridnya pintar bahasa Inggris, dan seterusnya. Tetapi siswa itu bakatnya bukan di matematika dan bahasa Inggris, tetapi bakatnya bisa di seni budaya, bisa di tata boga, atau bisa di olahraga. Maka guru yang semacam ini tidak boleh mendikte anak didiknya seperti itu. Artinya anak didiknya itu harus sesuai dengan minat dan bakatnya. Artinya tidak boleh dijajah. Mereka harus dibiarkan, tetapi guru tidak boleh dalam hal ini mendikte, cukup menjadi fasilitator antara kurikulum dan juga pembelajaran yang berlangsung di kelas. Sehingga yang selama ini siswa dan mahasiswa belajar di dalam kelas diharapkan ketika konsep merdeka belajar itu mereka diharapkan mampu berkolaborasi dengan lintas pihak. Dalam hal ini adalah bisa melakukan pelajaran outdoor, kemudian bisa memanfaatkan teknologi, bisa memanfaatkan IT sebaik mungkin. Ada penelitian bahwa Indonesia ini menduduki peringkat 6 terbawah tentang literasi. Jadi sungguh sangat mencemaskan ya kalau kita melihat bahwa Indonesia ini negaranya sangat luas, sangat kaya raya, tetapi tingkat literasinya itu menduduki 6 terbawah. Nah, itu adalah penelitian dari PISA, data dari PISA. Nah, kita berbicara tentang merdeka belajar lagi. Apakah yang disebut dengan merdeka belajar itu harus mandiri? Tentunya tidak, harus ada arahan guru di situ. Karena biar bagaimanapun peran sentral guru tidak bisa tergantikan oleh apapun. Artinya self of belonging dalam merdeka belajar harus tetap ada. Tetapi di satu sisi banyak sekali guru-guru yang tersiksa dengan berbagai administrasi yang seolah-olah itu bisa menyita waktu dalam menggunakan konsentrasi ketika mereka mengajar ataupun mengembangkan potensinya. Bayangkan saja, guru dan dosen itu sama-sama pendidik, tetapi di satu sisi guru harus menyelesaikan berbagai macam administrasi dan regulasi yang ribetnya sangat minta ampun. Seperti contoh, mereka harus menyusun RPS, mereka harus menyusun RPP, mereka harus menyusun program semester, mereka harus menyusun program tahunan, dan segala macam. Tentunya ini kalau dibiarkan akan menyiksa batin dari guru dan dosen itu. Seperti contoh, kalau guru sertifikasi harus mengajar 24 jam, mereka harus membuat laporan-laporan tertentu, dan dosen juga kalau ingin berkompetensi mereka harus mengurus tridharma, mereka harus menulis jurnal, mereka harus mengurus jabatan fungsional, mereka harus melaporkan istilahnya itu pelaporan ketika 1 semester dan seterusnya. Ini akan menyiksa dan akan menyita waktu mereka ketika berkonsentrasi kepada anak didiknya. Tentunya dalam hal ini harus ada pemecahan masalah. Artinya konsep merdeka belajar harus berjalan lurus dengan regulasi dan juga administrasi yang sangat ribet. Artinya harus ada gebrakan atau aturan-aturan baru yang tidak meribetkan seorang guru dan dosen hanya untuk sebuah administrasi. Dan terkadang banyak di lapangan ditemukan guru dan dosen lebih mementingkan administrasi daripada mengajar secara profesional. Dalam hal ini mengembangkan kompetensinya. Mereka harus mengurus administrasi yang sangat banyak, yang sangat ribet, sehingga menyita waktu untuk mendidik muridnya. Nah, diharapkan ada sebuah solusi dalam menanggapi hal ini. Merdeka belajar harus berbarengan dengan administrasi yang juga tidak meribetkan atau memberatkan para pendidik, yaitu guru dan dosen. Sehingga banyak temuan-temuan di lapangan, guru-guru itu sangat bukan lelah belajar, bukan lelah mengajar, tetapi lelah mengurus administrasi yang sangat ribet. Ya, ganti pemimpin, ganti regulasi, ganti administrasi. Tentunya ini sangat merepotkan mereka, sehingga mereka terkadang lebih mementingkan mengurus administrasi daripada mengurus anak didiknya, sehingga anak didiknya menjadi terbengkalai. Sehingga mau tidak mau, maka lagi-lagi program Merdeka Belajar tidak tepat sasaran. Artinya guru dan dosen harus mengurus administrasi terlebih dahulu, baru mereka bisa mengajar dan menerapkan yang namanya konsep merdeka belajar. Nah, ini harus dipikirkan
bersama bagaimana solusinya. Karena memang administrasi itu sangat berat ya, sehingga banyak sekali tupoksi-tupoksi yang tidak sesuai kodratnya. Artinya banyak sekali administrasi yang harus dikerjakan. Permisalan di sekolah ada operator sekolah, sehingga operator sekolah seolah-olah melimpahkan pekerjaannya kepada dosen atau guru, padahal itu pekerjaan operator sekolah atau operator kampus, tapi malah diserahkan kepada guru atau dosen yang bersangkutan. Kan kasihan, mereka seolah-olah harus mengerjakan administrasi terlebih dahulu baru mereka bisa mengajar lebih baik. Nah, jadi apakah lebih penting administratif daripada mengajar atau mentransfer ilmu? Tentunya lebih penting mentransfer ilmu daripada harus mengurus tetek bengek yang berhubungan dengan administratif ataupun regulasi-regulasi yang memberatkan. Nah, mudah-mudahan video ini memberikan gambaran kepada kita semua, terutama kepada Anda yang berprofesi sebagai pendidik, bahwa lebih penting untuk mencerdaskan bangsa daripada hanya mengurus administrasi. Biarkan saja administrasi itu berjalan apa adanya, tetapi yang jelas Anda harus profesional menjalankan tugas Anda sesuai dengan tupoksi Anda. Karena biar bagaimanapun Anda adalah pendidik, bukan seorang administrasi. Demikian video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan gambaran kepada kita semua agar pendidikan di Indonesia menjadi pendidikan yang lebih baik dan juga lebih maju dan berkarakter. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.